Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف كما هو المذكور في كتاب رياض الصالحين لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع حديث صحيح رواه الترمذي. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Kautsar, jamaah Masjid Al-Falah, dan jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah telah memberikan kepada kita nikmat senang beribadah, senang sholat berjamaah. Walaupun di tengah-tengah COVID seperti ini, kita masih bisa melakukan sholat berjamaah dengan istiqomah. Ini murni karena karunia dan hidayah dari Allah. Kita harus bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, memberi kesempatan kepada kita untuk hidup ini untuk diuji siapa yang paling baik kelakuannya. Ujian Allah Subhanahu wa taala ini ada dua macam. Yang pertama berupa perintah-perintah dan larangan. Apakah kita taat terhadap perintah Allah dan larangan Allah? Yang kedua berupa ujian kenikmatan, kebahagiaan pangkat, dan ujian musibah, termasuk wabah yang sedang menimpanya. Ketika diuji kenikmatan, kesehatan, pangkat yang tinggi, apakah kita ini tetap ahli ibadah, tetap ingat kepada Allah, atau kita malah ingkar, lupa kepada Allah. Ketika diuji dengan musibah, penderitaan, apakah tetap bersabar, tetap ahli ibadah kepada Allah, tetap berdoa, atau malah menggerutu, menganggap kalau tidak ada. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, umur manusia ini bermacam-macam. Ajal manusia tidak bisa diduga. Umur manusia itu persis kayak buah kelapa. Ada yang masih kecil, masih pentil bahasa Jawanya, sudah satu. Ada yang menjadi degan kemudian diambil oleh pemiliknya, dibuat es. Ada yang agak tua sedikit, tapi masih muda, dibuat botok. Ada yang paling tua, yaitu dibuat minyak batu. Jadi manusia ini kehidupannya persis seperti buah kelapa. Tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara normal, manusia ini di dalam hidup ini mengalami yang namanya 3 fase. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakan engkau
dari kondisi lemah. Ketika kita masih bayi baru lahir, umur 7, 10, 11, 12 itu lemah. Tsumma ja'alahum ba'du dha'fin quwwah. Setelah kita dalam keadaan lemah, mulai bayi sampai umur belasan, setelah itu Allah menjadikan kita itu punya kekuatan fisik. Umur 17, ya, sampai umur 30, 35, 40, itu adalah puncak-puncak kekuatan. Baik kekuatan fisik atau kekuatan pikiran. Tsumma ja'alahum ba'du dha'fin quwwatan wa syaiba. Kemudian Allah menjadikan setelah kalian ini lemah, setelah kuat, ya, usia 17, kemudian sampai 36, 40 kuat. Kemudian Allah menjadikan engkau ini lemah dan mulai tumbuhlah namanya uban-uban. Itulah fase yang normal dari kehidupan manusia. Tapi ada yang tidak normal, ada yang mati ketika bayi masih muda, tetapi ada yang sampai tua. Ketika umur sampai umur 40, umur 50 sampai beruban. Ada yang seperti itu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan badan kita, terutama setelah umur 40, mengalami sebuah kelemahan secara turun menurun sedikit, dan ada uban yang tumbuh di dalam tubuh kita, dalam kepala kita. Ini sebagai sebuah peringatan bahwa kita ini supaya bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang pasti terjadi, yaitu kematian. Karena di dalam agama kita yang namanya orang mati tidak selesai perkara, tetapi kita akan menerima balasan-balasan dari segala amal perbuatan kita. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, manusia untuk mendapatkan balasan dari Allah atas perbuatan dunia ini tidak harus menunggu kiamat. Begitu meninggal dunia, manusia sudah merasakan kenikmatan nikmat alam kubur atau siksa alam kubur sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan, melihat orang-orang yang mengantar jenazah, pasti salah satu doanya adalah Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikanlah kuburan si fulan ini, saudaraku ini, salah satu taman di taman surga, dan kalian kau jadikan kuburannya adalah, jangan kau jadikan lubang dari lubang. Artinya apa? Nikmat kubur dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat begitu membaca Al-Quran, kalau itu bercerita tentang masalah akhir, masalah adab akhir, atau kondisi-kondisi yang dasar di akhirat, maka Nabi dan para sahabat itu biasanya kemudian menangis. Sebagaimana dikatakan di dalam surah kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab tentang keutamaan orang yang menangis karena takut kepada Allah. Dalam hadis pertama diceritakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa beliau ini, ya, suatu saat diminta oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran kepada dia. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, aqra'u 'alaikal Qur'an wa unzila 'alaik. Apakah pantas aku ini membacakan Al-Quran kepada engkau, padahal Al-Quran diturunkan kepada engkau sendiri? Apa pantas aku ini membacakan Quran atas engkau, padahal Al-Quran diturunkan kepada engkau? Kata Nabi, ini awatu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan dari orang lain. Maka mulailah Ibnu Mas'ud ini membacakan dengan baik, dengan tartil, dengan suara yang merdu, awal surat An-Nisa
Sampai kemudian sampai dalam sebuah ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Begitu sampai di ayat itu Rasulullah langsung menangis dan mengatakan, hasbuka ya Ibnu Mas'ud, cukup sudah, aku sudah tahan. Mengapa ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat itu Rasulullah itu menangis dan nggak tahan mendengarnya? Karena ayat itu menceritakan tentang kondisi penghisapan, kondisi yaumul qiyamah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bagaimana jika aku datangkan setiap umat itu dengan saksi? Yakni pada hari penghisapan nanti, setiap umat itu akan didampingi oleh para nabinya sebagai saksi. Umatnya Nabi Nuh akan didampingi oleh Nabi Nuh sebagai saksi. Umatnya Nabi Ibrahim akan didampingi oleh Nabi Ibrahim sebagai saksi. Umat Nabi Musa juga didampingi, umat Nabi semua, termasuk umat Nabi Muhammad. Jadi masing-masing Nabi menjadi saksi atas umatnya dalam penghisapan, dalam kondisi keadaan yang sama tersebut. Rasulullah nggak tahan mendengarkan cerita yang dalam Quran, maka kemudian beliau menangis dan mengatakan, hasbuka ya Ibnu Mas'ud, cukup sampai di sini, aku sudah datang. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Mengapa Rasulullah SAW begitu mendengarkan ayat tadi sampai menangis? Karena Rasulullah SAW membayangkan akhirat itu walaupun sifatnya goib, itu sudah seperti di hadapan mata. Ya, beliau itu melihat alam akhirat itu seperti di hadapan mata. Nah, begitu ada ayat tentang akhirat, beliau itu menangis. Ayat tentang kondisi akhirat yang dasar, beliau itu menangis. Makanya di dalam sebuah hadis beliau juga mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam, lau dhakhtum qalilan wala bakaitum katsiran. Seandainya engkau ingin tahu tentang kondisi akhirat, tentang kondisi penghisapan, sebagaimana yang aku ketahui tentang alam akhirat itu, maka kamu di dunia ini akan sedikit tertawa, sedikit bergurau, dan kamu akan banyak menangis. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dalam riwayat disebutkan kalau Rasulullah SAW di dalam sholat membaca Al-Quran, kemudian berbicara tentang nikmatnya surga, ya, maka beliau itu membacanya dengan rasa ringan, ada kebahagiaan. Beliau kemudian minta kepada Allah supaya dimasukkan dalam surga dan mendapatkan nikmat. Tetapi kalau melewati ayat tentang azab, beliau membaca dengan berat, menangis dan mohon perlindungan supaya dihindarkan dari azab yang ada di akhirat. Masyaallah muslimin dan dirahmati Allah. Pengalaman yang dialami oleh Nabi ini ternyata tidak hanya dialami oleh Nabi, ya, tapi juga dialami oleh para sahabat dan tabi'in. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakit yang sangat, yang kemudian beliau itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa ngimami sholat, maka beliau mengatakan, muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Perintahlah Abu Bakar ini supaya ngimami sholat. Aku tidak kuat, tidak bisa ngimami sholat. Maka ketika itu Siti Aisyah yang merupakan putranya Abu Bakar dan istri Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, ayahku ini jiwanya lembut. Kalau ngimami nanti pasti nangis-nangis karena jiwanya lembut gak tahan. Mau dicarikan yang lain. Apa katanya? Tidak. Dia yang paling berhak untuk ngimami.
Jadi hadis ini memberikan gambaran bahwa Abu Bakar pun ketika membaca Al-Quran, kemudian di situ tentang adab-adab akhirat, kondisi akhirat, Abu Bakar juga nggak tahan. Beliau meneteskan air. Mengapa demikian? Karena Abu Bakar juga sama dengan Nabi, yang namanya alam akhirat itu ada di depan mata. Ternyata bukan Abu Bakar, itu Umar bin Khattab, seorang yang dikenal keras, wataknya keras. Tapi ketika mendengarkan Al-Quran dibaca atau membaca Al-Quran yang berkenaan dengan Yaumul Qiyamah, dia juga nggak tahan. Dia juga menangis, bahkan pernah pingsan. Suatu ketika diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca surat At-Takwir, awal-awal surat At-Takwir, yang bercerita tentang keadaan kiamat. Idza syamsu kuwirat, ingatlah tatkala matahari sudah digulung. Wa idzan nujumu qadar, dan ingatlah tatkala bintang-bintang sudah berjatuh. Wa idzal jibalu suyirat, ingatlah tatkala gunung-gunung dijalankan. Terus kemudian sampai ayat wa idza suhufu nusyirat, ingatlah tatkala lembaran-lembaran yang berisi catatan amal itu sudah dibagikan kepada umat. Sampai ayat ini dibaca oleh Umar bin Khattab, maka waktu itu horor bagasian, dia pingsan, nggak tahan mendengarkan kisah-kisah tentang kiamat yang disebut dalam Al-Quran. Mengapa terjadi demikian? Karena dalam batin Umar bin Khattab kisah tentang kiamat itu dia yakini betul-betul dan seolah di depan mata. Suatu ketika dikisahkan juga Umar bin Khattab ini naik kuda, kemudian berhenti di depan sebuah rumah, orangnya sedang sholat. Kemudian orang di dalam rumah itu membaca surat At-Tur, waktu Kitabul Mastur, demi Gunung Sinai dan demi catatan-catatan amal yang tertulis, sampai ayat inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu di hari kiamat itu akan terjadi, siksa Allah pada yang akan terjadi. Malahu min dafi, tidak ada yang bisa menolak. Yauma tamurus sama'u mawra, ketika langit-langit dihancurkan, wa tasiru jibalu sayra, dan gunung-gunung berjalan. Ketika mendengarkan ayat ini, Umar nggak betah, akhirnya turun dari kudanya, kemudian dia bersandar duduk di bawah pohon, lemas rasanya hatinya. Kemudian naik kuda kembali pulang ke rumah, dan beliau sakit. Orang tidak tahu mengapa dia sakit. Dia sakit karena habis mendengarkan ayat Al-Quran tentang kiamat. Dia resapi, dia yakini, seolah di hadapan matanya. Akhirnya beliau bisa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, inilah kondisi rohani, kondisi keimanan para sahabat yang luar biasa. Ketika membaca Al-Quran yang berkaitan dengan Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, rata-rata mereka ini kemudian menangis. Ya, menangis karena apa? Karena takut menghadapi kehidupan akhir. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, diceritakan suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini di kebun melihat burung terbangan. Kemudian dia mengatakan, ya laitani kuntu ta'iran mislaka, alangkah enak rasanya aku jadi burung kayak engkau, terbang ke sana kemari, kemudian mati, tidak ada penghisapan, tidak dipankan, tidak dihisab yang mungkin.
Abu Dzar Al-Ghifari suatu saat dia itu duduk-duduk di bawah pohon. Beliau mengatakan, alangkah senangnya saya tidak menjadi pohon saja, kalau jadi manusia. Menjadi tempat berteduhnya orang, pemandangannya bagus, ada buahnya dimakan. Kemudian aku tidak dihisab oleh Allah. Ada seorang sahabat lagi namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Beliau mengatakan, alangkah senangnya kalau aku menjadi kambing saja. Ya. Kemudian suatu saat aku disembelih oleh keluargaku, kemudian dinikmati dagingku, sehingga orang senang. Daripada menjadi manusia yang harus menanggungjawabkan amal perbuatan. Inilah Bapak sekalian, bobot keimanan yang luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat, para tabi'in, salafus saleh ketika mereka membaca ayat Al-Quran atau ketika beribadah kepada Allah, berzikir, kemudian sampai menangis karena membayangkan kehidupan akhirat dan takut kepada Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang membaca Al-Quran sampai takut kemudian menangis karena menghayati isinya, atau orang berzikir malam hari sholat kemudian takut kepada hari kiamat itu, takut akan dosa-dosanya, takut akan hari, orang yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Rasulullah bersabda, la yalijun naro rajulun baka min khasyatillah hatta yamutan labun futar. Tidak mungkin masuk neraka sama sekali. Tidak mungkin akan masuk neraka seorang yang nangis karena takut kepada Allah, membayangkan yaumul qiyamah, takut kepada Allah, sampai yang namanya susu yang sudah keluar masuk kepada teteknya kembali. Apa mungkin air susu dari sebuah kambing yang sudah keluar diperas kemudian dikembalikan ke susunya? Tidak mungkin. Demikian juga orang yang beribadah kepada Allah, membaca Quran, meresapi sampai menangis, tidak mungkin disentuh oleh api neraka. Karena apa? Karena orang yang membaca Quran sampai menangis, sholat malam sampai menangis, takut kepada dosa, takut kepada atau di akhirat, itu menunjukkan bobot keimanan yang luar biasa, yang sangat tinggi, sehingga orang yang seperti ini sudah pasti orang-orang yang sangat bertakwa, orang-orang yang beribadah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Sekarang pertanyaannya tergantung kita, kepada kita. Ustaz Masun, kalau kita membaca Al-Quran atau sholat malam ini tidak bisa menangis bagaimana? Apa harus dipaksa-paksa menangis? Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Tentu menangis ketika membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah tidak bisa dipaksa-paksakan, ya, karena kondisi imannya para sahabat itu tidak sama dengan kita. Para sahabat itu adalah orang-orang yang belajar langsung dari Rasulullah SAW. Tentu imannya jauh lebih hebat daripada kita. Mereka adalah orang-orang yang faham Al-Quran, faham sekali. Mereka lebih mencintai akhirat daripada dunia. Dengan kondisi kita sekarang beda. Kita ini hidup di zaman akhir, ya. Kita membaca Quran banyak yang tidak ngerti artinya. Kemudian banyak di antara kita ini terus terang saja lebih mencintai dunia daripada akhirat. Hubbud dunya itu dunia. Oleh karena itu, kalau kita bisa menangis, kita membaca Quran atau sholat malam, bagus. Tapi kalau nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dibuat-buat. Masyaallah muslimin yang dirahmati. Oleh karena itu yang penting bagi kita, kalau toh kita belum bisa menangis ketika membaca Quran atau sholat malam, yang penting bagi kita adalah meningkatkan amal ibadah kita dengan tambahnya usia. Dengan tambahnya usia, sudah umur 40 tahun ke atas, sampai 50 tahun ke atas, nah, kita harus sadar bahwa ajal kita semakin dekat, sewaktu-waktu Allah akan mendekat.
Karena itu persiapan untuk menuju akhirat harus dibuka. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, kafabil mauti wa'idon, cukuplah kemampuan itu sebagai sebuah nasihat. Sekarang banyak orang-orang yang meninggal gara-gara corona, ya, ada tokoh montan dari Berau juga begitu. Artinya apa? Yang namanya kematian itu suatu saat bisa menjemput kita. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan sebaik-baiknya dengan bekal sebaik-baiknya sebelum kematian itu datang kepada kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Di sini akan saya sampaikan sebuah nasihat yang sangat baik yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menuturkan ada seorang murid bertanya kepada gurunya, ya Syekh, bima kunalul jannah, dengan cara apa surga itu kita capai? Surga untuk kenikmatan itu dicapai dengan cara apa? Maka kemudian seorang ulama dari seorang satu mengatakan, tunalul jannatu bi khamsati umur. Yang namanya surga itu akan kau dapati dengan 5 hal. Kamu harus merasakan 5 hal di dunia ini kalau ingin mendapatkan surga Allah. Yang pertama, al-mujahadatu fi ta'atillah. Mujahadah dalam taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu tidak gampang. Harus mujahadah, harus dipaksa, dilawan hawa nafsu supaya kita bisa melaksanakan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yang kedua, al-istiqomatu fi ibadati. Istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Yang wajib-wajib diistiqomahi, yang sunnah-sunnah juga harus diperjuangkan. Karena ibadah sunnah itu akan sangat membantu kita di dalam yaumul hisab di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah muraqabatullah fisirri wal alam. Merasa diawasi oleh Allah ketika dalam sendirian atau ketika banyak orang. Ini penting ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, merasa diawasi Allah ketika sendirian, ketika ada orang dan ketika banyak orang. Karena kalau orang merasa diawasi Allah, dia tidak akan berbuat dosa. Karena dia merasa bahwa setiap dosa, walaupun orang nggak tahu, akan dicatat oleh Allah. Allah tahu dan malaikat berkata juga. Kemudian yang keempat adalah tadzakkurul mauti bil istidadillah, mengingat kematian dan bersiap-siap untuk menghadapi. Ingat mati nggak cukup ingat mati, tapi ingat mati itu harus diiringi dengan persiapan yang sungguh-sungguh, yaitu memperbanyak amal soleh, amal sunnah, dan banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, muhasabatun nafsi qabla an muhasab. Kita selalu mengevaluasi diri, ibadah kita, kehidupan kita ini sebelum dihisab oleh Allah. Inilah 5 hal yang dinasihatkan oleh seorang ulama di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana seseorang manusia itu mendapatkan surga, yaitu dengan 5 hal. Saya kira ini yang disampaikan dalam pengajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pengajian dengan doa. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffiqu wa yukaffir mazidah ya rabbana lakal hamdu kama jalla bi rizqika wa min sultanik rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atana wa ikhrana min ahli iman ala khair wa taqwa wa la taj'alna wa iyyakum rahmatan. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat innaka sami'un qarib ya qadir hajat
Allahumma ahyina 'alal iman wa amitna 'alal iman warzuqna rizqan wa husnal khatimah wa adkhilna al-jannata ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ila lana anta maqsuduna wa rahmatuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.